Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Ashhadu an la ilaha illallahul azizul ghaffar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa qudwatul abrar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa sahabatihil akhyar, amma ba'd. Hadratal mukhtaramin, para alim ulama yang kami muliakan, yang terhormat Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri, yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Ilmu Dakwah, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri, dan pemirsa yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tergolong umat yang diselamatkan miyaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait pentingnya pendidikan agama terhadap kehidupan manusia. Namun sebelum kita membahas tentang pentingnya pendidikan agama, saya akan membahas mengenai orang yang mulia. Sebenarnya orang mulia itu siapa sih? Banyak orang-orang di luar sana beranggapan bahwa orang yang mulia itu adalah orang yang memiliki jabatan yang mapan, dipandang semua kalangan, hartanya kecukupan dan tidak kekurangan. Namun menurut Allah, apakah demikian? Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha akramakum indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di antara kalian menurut Allah adalah orang yang bertakwa. Berdasarkan dalil tersebut dapat kita simpulkan bahwa orang yang paling mulia menurut Allah adalah orang yang paling bertakwa. Berbicara mengenai orang yang bertakwa, sebenarnya siapa sih orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa berusaha untuk menjalankan perintah Allah, senantiasa menjalankan syariat Islam, dan berusaha untuk menjauhi larangannya. Hadirin wal hadirat serta pemirsa yang berbahagia, dalam menjalankan perintah Allah, dalam menjalankan syariat Islam, tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu mengenai pendidikan agama atau ilmu agama dalam menjalankan syariat Islam. Karena begitu pentingnya ilmu agama, perbuatan atau amal perbuatan yang telah kita lakukan tanpa didasari oleh ilmu agama, maka perbuatan tersebut akan tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amalin laisa alaihi amruna fahuwa radd." Yang artinya
setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat kita, maka akan tertolak menurut Allah. Hadirin wal hadirat serta pemirsa yang berbahagia, karena pentingnya pendidikan agama, karena pentingnya ilmu agama terhadap kehidupan manusia, maka diwajibkan setiap mukallaf untuk menuntut ilmu agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim," yang artinya menuntut ilmu adalah fardu bagi setiap muslim. Pemirsa yang berbahagia dan insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, karena pentingnya ilmu agama, karena pentingnya pendidikan agama, lantas apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan pendidikan agama? Untuk mengembangkan ilmu agama, untuk mengembangkan pendidikan agama, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, senantiasa menuntut ilmu kepada seorang guru, kiai, ulama salafi yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Tidak hanya sekedar membaca buku, tidak hanya sekedar membaca artikel atau hanya browsing-browsing di Google. Karena di luar sana banyak golongan-golongan agama Islam yang mengatasnamakan hijrah yang tidak didasari oleh ilmu agama yang mantap dan kuat. Mereka mudah sekali untuk mengkafirkan orang lain. Mereka menganggap bid'ah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat mereka. Mereka bersikap kaku dalam beragama. Hal ini sesuai dengan syair Gus Dur yang berbunyi, "Oke kang apal Quran haditse, seneng ngafirke marang liyane, kafire dewe dadi kateke, yen isi kotor ati akale, yen isi kotor ati akale." Hadirin wal hadirat rahimakumullah, khususnya para generasi muda Islam Aswaja. Lantas apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda agama Islam Aswaja dalam pengembangan pendidikan agama? Yang harus kita lakukan adalah senantiasa untuk bertolabul ilmi kepada guru, kiai, ulama salafi yang dapat dipercaya dan dapat bertanggung jawab. Yang kedua, kita untuk senantiasa berhati-hati terhadap konten-konten keagamaan di media sosial. Dan yang ketiga, mari kita saling berkolaborasi, saling mengingatkan, saling menguatkan dalam penguatan pendidikan agama Islam di Indonesia dan umumnya di dunia. Yang harapannya agar tercipta kehidupan yang sejahtera, tidak hanya di dunia saja, namun juga di akhirat nanti. Hadirin wal hadirat, pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. That all my speech, I do hope my speech will be useful in our life in this world and the hereafter. Sekian pidato dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.